Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwangkara Arif Budiman dari kelas PVTMU semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara merawat mobil Anda. Yang pertama yaitu setiap mobil pastilah memiliki banyak sistem, yaitu terdiri dari sistem pelumas, sistem pendingin, sistem pengereman, sistem kelistrikan, sistem AC, dan masih banyak sistem-sistem lainnya. Pada komponen-komponen tersebut harus sering dicek karena seiring bertambahnya usia mobil pasti ada komponen yang rusak atau perlu diperbaiki. Yang pertama pada sistem pelumas, yaitu pasti kendaraan tersebut harus sering mengganti oli pada kelipatan kilometer yang sudah ditentukan oleh pabrik. Seperti halnya tiap 5.000 km harus segera ganti oli, karena jika tidak diganti oli akan mempengaruhi kinerja mesin. Nah, cara mengecek oli yang sudah baik, yang sudah jelek atau masih bagus adalah biasanya terletak pada kartu ganti oli yang sebelumnya, yaitu jika sudah memasuki kilometer yang sudah ditentukan untuk ganti oli, maka segeralah ganti oli tersebut. Atau kita bisa melihat kondisi oli dari dipstick kendaraan tersebut. Caranya yaitu sebelum mesin dihidupkan, kita tarik tuas dipstick tersebut, lalu lihat kondisi oli yang ada di dipstick tersebut, apakah sudah terlalu menghitam atau masih bagus. Akan tetapi kalau sudah masuk kilometer yang sudah ditentukan, segeralah ganti agar tidak mempengaruhi kinerja mesin, agar mesin tetap selalu awet, karena oli juga salah satu komponen yang fatal jika tidak diganti. Yang kedua, sistem pendinginan mesin. Sistem pendinginan mesin terdiri dari tangki cadangan radiator, tutup radiator, selang-selang radiator tersebut, termostat, dan sebagainya. Cara yang paling sering dilakukan adalah mengecek kondisi air pada tangki cadangan, apakah habis atau masih. Kalau habis, segeralah tambahi air tersebut agar mesin tidak mengalami overheat. Biasanya kalau air sering berkurang, pada sistem pendinginan terjadi kebocoran atau kerusakan. Maka dari itu kita harus mengecek juga kondisi radiator, apakah ada yang bocor atau kropos atau selang-selang sudah mulai pecah-pecah. Itu bisa terjadi pada mobil yang sudah berumur. Yang ketiga, cek sistem pengereman pada mobil tersebut, yaitu dengan cara membawa mobil tersebut ke bengkel lalu melakukan servis, cek rem lah. Cara yang paling simpel yaitu lihat kondisi kampas, apakah sudah habis atau belum. Kalau kampas sudah mulai habis atau kampas sudah tidak layak pakai, segeralah ganti, karena jika tidak diganti akan mempengaruhi keselamatan berkendara Anda. Selanjutnya, cek sistem hidrolik pada rem tersebut, yaitu sistem minyak rem. Apakah minyak rem tersebut masih atau berkurang? Kalau berkurang, segeralah tambahi minyak rem tersebut. Dan selanjutnya, cek apakah ada sistem rem depan belakang yang bocor atau tidak. Biasanya itu kalau sudah usia yang lama itu mobil harus sering dicek, karena sistem rem itu harus rutin ngeceknya, kalau tidak bahaya. Kalau terjadi kebocoran, sebaiknya segeralah diganti agar tidak membahayakan keselamatan dalam berkendara. Selanjutnya, sistem AC, air conditioning, ya itulah.
Dalam sistem AC banyak sekali yang perlu dicek, yaitu cek freon, filter AC, dan kompresor, dan banyak lagi lah. Hal yang paling simple yang bisa kita cek secara sendiri adalah filter AC. Komponen tersebut kalau sudah terlalu kotor sebaiknya harus diganti, jangan dibersihkan, karena kalau diganti pasti daya penyaringan debunya itu tidak maksimal. Maka sebaiknya harus diganti, karena jika tidak diganti akan menyumbat komponen-komponen lainnya yang menjadikan sistem AC pada mobil tersebut tidak dingin dan juga membahayakan pernafasan pada pengguna kendaraan tersebut. Selanjutnya, sistem kaki-kaki. Kaki-kaki pada mobil tersebut harus sering dicek, oblak atau tidak, ada yang sudah perlu diganti atau tidak, karena jika tidak diganti juga akan membahayakan keselamatan dalam berkendara. Pasti yang kendaraan yang sudah berumur pada kaki-kaki mobil akan mengalami kerusakan. Selanjutnya, sistem pada tekanan ban. Tekanan ban harus sering dikontrol karena ban sering berputar. Jika tidak dikontrol tekanan anginnya akan membahayakan kondisi ban tersebut. Bisa terjadi pecah atau sobek atau banyak hal yang bisa membahayakan keselamatan si pengemudi kendaraan tersebut. Biasanya cara yang paling simpel yaitu membawa ke tukang ban, diminta untuk mengecek tekanan ban tersebut. Biasanya tekanan ban tersebut sudah dihitung dari pabrikan yang tertempel pada mobil tersebut. Untuk mengetahui tekanan bannya yaitu terletak di pintu pengemudi, di pilar pintu tersebut biasanya ada tulisan tekanan ban yang sudah dianjurkan oleh pabrikan. Dan dari situ kita bisa lihat tekanan ban depan itu berapa, ban belakang itu berapa. Selanjutnya, cek sistem kelistrikan pada mobil tersebut. Biasa terdiri dari lampu-lampu, itu lampu pendek, lampu jauh, lampu kota, fog lamp atau lampu kabut, hazard, sen kiri, sen kanan, lampu kabin, itu semua harus dicek. Biasanya kalau kelistrikan itu rawan mati ya, atau rawan rusak, tapi itu mudah untuk diperbaiki, karena jika tidak diperbaiki juga akan membahayakan pada pengendara terutama pada malam hari. Dan kelistrikan juga terdiri dari kelistrikan mesin seperti relay fuel pump atau fuse EV, itu harus sering dicek kondisinya, karena jika tidak dicek mobil bisa sewaktu-waktu mogok kalau relay tersebut tiba-tiba mati. Oke, itu sedikit tips dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.